Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi berkaitan dengan laporan penelitian di Simlitapmas. Gitu. Nah, Simlitapmas ini kan ada dua versi ya, ada yang versi lama dan ada yang versi baru. Ya, kalau dirunut dari cerita-ceritanya memang ya terkait dengan pengelolaan saja sih, gitu. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita langsung masuk ke Google ya. Ini sudah saya buka Google Chrome ya. Kita ketik ya Simlitapmas begitu ya. Nah, jadi kita pilih yang ini. Kemudian di sini kan ada ini ya, ada ini yang versi lama dan ada yang versi baru gitu ya. Nah, baik kita mencoba untuk login kepada yang versi lama. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Kalau yang versi barunya kita back. Ya, versi barunya tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Atau yang kita kenal dengan Simlitapmas NG ya. Nah, baik kita login untuk yang ke Simlitapmas yang versi lama gitu. Oke, ini adalah name dan password saya. Oke, kita login. Nah, jadi teman-teman sekalian, khusus yang pengajuan atau pelaporan, ini musimnya pelaporan ya. Kadang kita disibukkan dengan hal-hal teknis, ya, dengan hal-hal teknis berkaitan dengan pelaporan. Bagaimana pelaporan itu diupload ke versi yang mana begitu, apakah di Simlitapmas NG atau yang Simlitapmas yang NG 2.0 tadi ya, yang terbaru, atau bahasa saya itu sebenarnya ya lebih populer dengan Simlitapmas lama dengan Simlitapmas baru, seperti itu aja. Baik, kita lanjut. Apa sih ya hal-hal yang harus di-upload di Simlitapmas yang lama ini? Ini biasanya berkaitan dengan ini, teman-teman sekalian ya, catatan harian. Nah, catatan harian ini di-upload di Simlitapmas ini. Kalau di Simlitapmas yang baru, ya kita buka aja deh biar tahu bedanya ya. Simlitapmas. Kita sama-sama buka nih. Saya buka dua akun, di yang lama dengan yang di baru. Oke, kita masukkan. Oke. Kita login. Nah, jadi ini ya, teman-teman sekalian. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi pelaksanaan penelitian atau pengabdian ya, penelitian dan pengabdian itu. Misalkan di catatan harian di sini, catatan harian itu di Simlitapmas yang lama, yang NG ya. Sementara yang Simlitapmas yang versi bahasanya itu 2.0 ya. Yang versi terbaru itu upload SPTB di sini ya, upload SPTB-nya ya. Nah, karena tahun ini saya hanya jadi anggota saja, jadi tidak mengajukan. Misalkan SPTB tahun 2020 misalkan. Kita lihat. Nah, jadi SPTB-nya ya, itu diupload di sini. Ya. 70 maupun yang 100. Itu cara uploadnya ya, klik yang di sini nih, unggah ini. Ya. Unggah misal, nah dipilih saja gitu ya. Oke, choose file. Nah, filenya ditaruh di mana? Misalkan di dokumen atau di data, terserah nanti teman-teman sekalian yang paling tahu berkaitan dengan teknisnya ini, gitu. Dengan maksudnya berkasnya itu ditaruh di mana, seperti itu. Kemudian unggah. Nanti
setelah diunggah baru terrekord di sini. Jadi kalau warnanya belum warna seperti ini berarti belum berhasil. Misalkan warnanya itu merah gitu ya. Jadi itu menunjukkan bukti SPTB yang sudah ditandatangani bermaterai ya. Di sini jangan lupa bermaterai. Ditandatangani di atas materai gitu ya. Nah, jadi sebelumnya SPTB-nya itu teman-teman sekalian itu di-download terlebih dahulu, kemudian kita print, kemudian tempel materai 10.000, kemudian upload di sini. Oke. Gitu. Baik yang 70% maupun yang 100%. Gitu. Sementara yang di sini ini catatan harian. Nah, catatan hariannya itu rinciannya ada di sini, ya. Catatan hariannya, kok nggak keluar? 2002. Nah, catatan harian itu contohnya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Jadi di catatan harian itu kita kalau mau nambahkan langsung klik saja di sini ya. Klik di sini. Nah, kemudian tambahkan catatan harian. Nanti seterusnya bakal seperti ini. Nah, ini lebih baik teman-teman sekalian, lebih baik untuk menampilkan di di catatan harian di sini itu teman-teman sebelumnya itu membuat catatan terlebih dahulu di Excel itu untuk memudahkan kita input data atau input catatan harian itu di sini termasuk berapa persen dia ya berapa persen pengerjaan atau catatan yang kesekian ini dia berapa persen gitu persentasenya berapa itu dibuat di Excel terlebih dahulu. Kemudian untuk memudahkan lagi itu dibuat per bulan teman-teman sekalian. Jadi runutannya itu jelas. Jadi bulan apa kita ngapain aja gitu. Nah, termasuk nanti di sini buktinya apa saja. Misalkan SPPD, kemudian nota-nota itu disiapkan di dalam Excel tersebut. Kemudian nanti dipisahkan per bulan itu lebih baik seperti itu. Oke. Nah, ini untuk catatan harian ya teman-teman sekalian. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian misalkan tambah kan ini masih mencapai berapa persen ini? 70% katakan 80%. Nah, ini tambah sampai menjadi 100%. Oke. Jadi semoga ini bisa dipahami ya semoga bisa dipahami lah sama rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian itu untuk catatan harian. Berkaitan dengan laporan kemajuan, teman-teman sekalian. Laporan kemajuan itu ini saya menunjukkan di tahun 2020 saja ya, teman-teman sekalian. Nah, laporan kemajuan itu teman-teman sekalian ya boleh diupload diuploadnya di sini juga gitu ya. Laporannya, berkasnya gitu ya, laporannya gitu. Diupload di sini. Nah, kemudian ini penelitian maupun pengabdian ya, teman-teman sekalian. Penelitian dan pengabdian. Laporan akhir juga di sini, ya. Kemudian ada berkas seperti misalkan kalau penggunaan anggaran di sini ini diuploadnya ini di yang NG 2.0 yang terbaru ya, berkaitan dengan ini loh. 70% maupun yang 100% itu di Simlitapas yang terbaru ini ya. Diuploadnya di sini yang terbaru di sini nih ya, yang sudah ditandatanganin bermaterai itu tadi gitu. Nah, kemudian ini laporan kemajuan, laporan akhir juga sama ya, di sini juga ya. Di Simlitapas yang lama gitu ya. Simlitapas NG. Nah, cara memisahkannya teman-teman sekalian, boleh dipisah di sini ya, teman-teman. Ini kan pisah ya, ada spasinya. Kemudian yang ini kan tidak ada spasinya tuh. Ini yang baru, ini yang lama itu, ya.
Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan penggunaan anggaran, tanggung jawab belanja. Misal tanggung jawab belanja, apa bentuknya kayaknya? Apa bentuknya di sini? Oh, nggak ada. Berarti nggak usah diisi yang ini ya. Nah, terkait dengan berkas seminar, nah di sini kayak apa poster. Intinya yang jadi luarannya teman-teman sekalian, misalkan jurnal, itu buktinya diuploadnya di sini, ya, diuploadnya di sini. Nah, jadi capaiannya apa? Apa saja misalkan artikel ilmiah gitu kan. Nah, nanti di borang capaiannya di sini itu tercapai misalkan itu di situ ya. Kemudian ada profil ya, teman-teman. Ini apa namanya itu gampang ini buatnya. Contohnya banyak di sini ya profil. Nah, misalkan kita ini profil saya berkaitan dengan hibah yang ini nih, gitu. Baik, kita lihat ya. Nah, berkaitan dengan poster, ya poster ini buatnya gampang buat apa? Misalkan teman-teman yang ahli di Corel, boleh di Corel, di Photoshop boleh di Photoshop. Nah, cara yang paling sederhana juga bisa digunakan menggunakan apa? Microsoft PowerPoint. Itu di situ juga bisa, ya. Nah, artikel ini ilmiah ini draftnya artikel atau bukti, ya bukti bahwa ia telah submit, ya telah submit di salah satu jurnal yang kita tuju seperti itu. Baik, ini kita buka berkaitan dengan profilnya, isinya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini berkaitan dengan format ini, teman-teman boleh di googling saja ya, di googling saja. Di sana pasti keluar semuanya di situ ya. Nah, jadi sederhana ya. Hanya ringkasan ya, kemudian ya bla 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 lah ya. Teman-teman bisa lah di apa namanya itu di googling. Banyaklah formatnya berkaitan dengan ini. Kemudian berkaitan dengan poster ini ya, kita tunjukkan ya poster itu seperti apa toh. Nah, ini juga sederhana. Yang penting ada lah di sini ya. Yang penting terupload gitu. Nah, ini buatnya di PowerPoint ya, teman-teman. Ya, jadi buatnya di PowerPoint di sini. Ya, jadi sederhana gitu. Jadi tidak membutuhkan keahlian khusus berkaitan dengan pembuatan yang modelnya seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian ini unggah dokumen dan lain sebagainya ya. Jadi dilengkapin saja teman-teman sekalian. Jadi apa? Ini di pelaksanaan ya, di pelaksanaan ini ya. Jadi jangan lupa untuk upload-upload ini semuanya itu di pelaksanaan ya teman-teman sekalian, di pelaksanaannya. Berkas seminar tadi ya. Kemudian hasil penilaian dan sebagainya. Ini nanti ini teman-teman sekalian ya. Misalkan di penilaian ini apa sih isinya? Nah, jadi begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi untuk membedakan antara versi yang lama dengan yang versi terbaru itu sebenarnya terletak pada ini. Ya, ini ada spasinya, kemudian yang ini tidak. Kalau mau lebih keren lagi gitu, ini Simlita Mas versi 2.0 B. Kemudian yang ini ya, kalau saya lebih senang ya lebih senang versi lama dan versi baru begitu saja sih. Nah, jadi teman-teman sekalian, oke kita lihat ya. Nah, jadi upload SPTB di Simlitakmas yang terbaru atau yang NG ini ya. Kemudian ada laporan kemajuan. Bisa nggak diupload di sini? Mestinya sudah bisa ya. Oke, ini bisa ya. Jadi bisa ya untuk laporannya.
Nah, di sini ya teman-teman sekalian, di-upload di sini berkaitan dengan ringkasan. Ya, ini hanya sederhana seperti ini ya teman-teman sekalian. Kemudian ini filenya ya. Kemudian luaran wajibnya seperti apa, sudah terupload apa belum begitu. Kemudian kalau ada tambahan, tambahannya apa ya. Jadi di situ ya teman-teman sekalian. Eh jadi untuk upload laporannya boleh dilihat untuk rinciannya ada di sini untuk ringkasan eksekutif, kemudian ada untuk submit laporan ini ya, file laporannya ini, template-nya sudah ada di sini. Jadi ngikutin template ini ya. Ngikutin template ini. Jadi juga nggak usah buat sendiri lah untuk upload laporannya. Jadi mungkin itu ya, sesederhana itu mungkin bagi teman-teman, dan kadang memang membingungkan berkaitan dengan bagaimana cara uploadnya. Apakah ini diupload berkaitan dengan laporan keuangan ini uploadnya di mana? Apa di simulator apa yang lama apa yang baru gitu ya. Jadi itu mungkin rinciannya teman-teman sekalian. Eh Berkaitan dengan kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin dari teman-teman sekalian membingungkan, ya ada hal yang bingung, boleh komen di bawah ini, insya Allah saya akan segera menjawabnya. Itu mungkin ya, sekian dari saya. Oh ya, ini biar videonya tidak kepanjangan, untuk membuat catatan harian. Nah, itu yang sensitif di situ, catatan harian. Karena kalau misalkan jadi temuan itu bakal panjang itu urusannya itu. Ya. Berikutnya mungkin di video berikutnya akan saya coba untuk cara membuat catatan harian gitu. Baik, itu dulu ya. Mohon maaf ini agak lama teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.